seni. Selamat pagi Sobat Ambiar. Ya sebentar lagi kita menjelang Lebaran. Ini udah ada yang persiapan mudik ya. Iya loh, di depan juga di Trans TV di lapangan ada depan 50 bus. 50 bus ya? Enggak, ngarang banget lu. Mudik bersama nggak nyampe 50. Emang iya? Udah DA. 50 bus mah kita nggak bisa. Sampai nggak bisa parkir kita. Ya itu kan karena busnya gede-gede. Enggak, emang dihitung. Kalau 50 bus kita boro-boro bisa masuk. Tapi alhamdulillah ya bisa mudik tahun ini buat yang mudik Lebaran ke kampung halaman masing-masing. Sudah mulai. Kita harapkan semoga berhati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Perlan ada mudik nggak? Mudik. Mudik kemana lu? Bekasi, lu tiap hari juga Bekasi Jakarta. Lihatlah teman-teman kami ini Perlan 86 menyambut Hari Raya Idul Fitri, rambutnya mereka baru semua. Tuh. Tapi Perlan tuh dibotakin ya, mau Lebaran. Tapi feeling gue Jakarta pasti rame banget nih Lebaran ini. Rame ya? Kayaknya. Insya Allah ya, mudah-mudahan rame bawa berkah gitu, juga. Gak apa-apa. Tukang kendang juga sebentar, rambutnya juga baru guys. Coba kasih lihat. Rambutnya di curly tuh, lihat tuh. Kasih lihat tuh, tuh. Oi, ganteng banget loh. Alhamdulillah, rambut baru. Setelah Lebaran, pakai kacamata pasti keren banget. Rian Ibram kalah. Dia rambut disamain baru. deh. Dia mau mudik, tapi dia mudik dia bingung. Bingungnya bukan mudik lewat jalan yang mana, tapi mudik ke mertua yang mana. Kok mudik ke mertua yang mana? Lebaran itu kan dari pagi sampai malam. Betul. Di hari pertama mungkin tinggal dikocok aja. Iya. Hari jam pagi mertua yang pagi, siang mertua kedua, sore mertua tiga. Iya. Tapi itu semua tidak penting karena ada yang lebih penting ambiar berbagi. Bener-bener. Kita akan bagi-bagi hadiah, kita nggak putus-putusnya kasih hadiah buat Sobat Ambiar ya. Itu belum dibaca. Pokoknya nonton sampai dari awal sampai akhir karena nanti pertanyaannya berhubungan dengan bintang tamu. Caranya gimana Karen? Nih caranya gampang banget, ada nomor telepon di layar televisi Anda. Untuk Jabodetabek silakan telepon ke 021791877700. Luar Jabodetabek di 791877711. Lalu Rian? Kalau misalnya Sobat Ambiar hari ini belum beruntung, tenang, kita masih ada besok ya. Oh iya besok. Dan semoga beruntung, pokoknya caranya gampang, telepon tapi ikuti kita dari setiap segmennya karena pertanyaannya akan seputar bintang tamu kita. Baik, terima kasih banyak atas perjumpaan ini. Belum. Kita ada bintang tamu, suaranya bagus banget nih. Tapi bintang tamu ini Nyanyi luar nih. biasa, bukan menyanyi, tapi ini tuh salah satu seorang hafizah ya. Iya benar, ini Hafizah begitu luar biasa. Kok penyanyi sih lu, gimana sih lu? Jadi penyanyi kagak nyambung banget. Hafizah penghafal Quran ya. Jadi Masya Allah tadi pas lagi latihan saya Suaranya bagus mendengarnya, banget. saya langsung, aduh Masya Allah. Ini juara 2 tingkat internasional. Internasional. Di Dubai International Holy Quran Award 2026, Masya Allah. juara 2 kita akan hadirkan, umurnya baru 10 tahun. Bersama dengan ayahanda tercinta, Masya ini Allah. dia ada Aisyah Arumi bersama dengan ayah Kawil. Ya. Aisyah, apa kabar Aisyah? Cantik sekali. Ayah sehat ya? Selamat pagi, selamat datang. Silakan Ayah di Aisyah, silakan. Aisyah. Selamat ya, silakan. Aisyah selamat, juara 2 tingkat internasional ya. Dubai International Holy Quran Award 2026. Congratulations. Bahula khair Aisyah, كيف حالك كويس تماما؟ Alhamdulillah, alhamdulillah. Aisyah dan juga ayah juga selamat ya. Aisyah ini tadi kita dengar katanya jago bahasa Arab ya. Coba boleh disapa mungkin Sobat Ambiar dalam bahasa Arab sebisanya Aisyah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? كيف حالك؟ Ya khair, alhamdulillah. Tadi kan aku tanya sebahal khair selamat pagi. Itu masalah ahla wa sahla, apa kabar? Terus tadi apa tadi kata kalimat setelah assalamualaikum? Kef halak, apa kabar? Alah. Kef halak. Halak. Jawabannya Kaifa apa? halukum? Bi khairi walhamdulillah. Kuis tamam. Oh iya. Aisyah dan juga Ayah nanti kita akan kasih lihat buat Sobat Ambiar seperti apa prestasi yang Aisyah kemarin dapatkan di Dubai. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Senyum terus, cantik banget ya Aisyah ya. Cantik dan tadi pas lagi latihan suaranya Suaranya Masya Allah bagus sekali, luar kamu, biasa. Aisyah. Aisyah, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Ini dia prestasi seorang Aisyah. Masya Allah. Aisyah berasal dari Malang, 10 tahun. Jadi kamu kelas berapa sih Aisyah?
Kelas 4. Kelas 4 SD udah juara tingkat internasional. Masya Allah. Luar biasa Aisyah. Dubai International Holy Quran Awards 2026 ini kan mempertemukan penghafal dan juga pembaca Al-Quran di tingkat internasional dari seluruh dunia. Diadakan di Dubai. Di Dubai. Gimana ceritanya kamu bisa mewakili Indonesia kemarin? Ceritanya pertama ikut kompetisi itu kita disuruh mengirim video. Video dulu. Nah setelah itu Aisyah lolos. Setelah itu dites oleh syekhnya di sana. Secara daring. Tesnya secara online. Oh, jadi awalnya kirim video dulu, Ya. kemudian lewat video dinyatakan lolos, Dinyatakan lolos. kemudian ada tes online-nya. Tes online. Tes online-nya itu baca Al-Quran di depan pengujinya. Tanpa Tanpa ilghaib ya, tanpa Al-Quran. Oke. Iya, sekitar ada 6 syekh itu. Itu tapi dengan online ya. Secara online. Iya. Oke. Aisyah juara satunya dari negara mana? Dari negara Mesir. Dari Mesir. Iya, tapi luar biasa loh Indonesia. Masya Allah. Juara dua Juara itu dunia- tingkat dunia. dunia loh. Kamu luar biasa. Berapa pesertanya untuk kategori yang kamu ikuti saat itu? 5.000 peserta. 5.000 peserta, Sobat Ambiar. Aisyah juara 5.600 tepatnya. 5.600. Oke. Tadi ada 6 orang syekh penguji. Kemudian akhirnya ketika terpilih terbanglah ke Dubai. Betul, betul. Dari Indonesia ada berapa peserta yang mewakili Indonesia, Aisyah? Satu saja. Cuman Aisyah aja. Cuman kamu. Satu-satunya. Iya. Ketika berangkat ke Dubai, Ayah, untuk dananya sendiri apakah mereka memberikan sponsor secara sepenuhnya atau memang harus menyediakan dana sendiri untuk terbang ke sana? Alhamdulillah semua free. Itu bahkan sebelum terbang kita tuh sebenarnya sudah dibikinin profil Aisyah itu. Waktu itu ada syuting di Masjid Istiqlal sama ada backgroundnya yang ini apa? Monas itu. Jadi tiap negara harus nampilin VT sesuai negaranya. Bikin profilnya Profil masing-masing. Ya, itu tim besar itu waktu itu. Tim besar bahkan dari mereka. Mereka daring langsung melalui apa ya? Jadi timnya dari Indonesia semua itu sekitar 25 orang itu kayak syuting besar gitu ya. Iya. Kita juga baru pengalaman pertama itu. Tepuk tangan dari KBRI enggak? Belum. Belum. Kita begitu di sana baru. Langsung dari sana. Oh, oke. Ketika sampai ke Dubai, ini pertama kali kamu ke Dubai atau udah berapa kali? Pertama kali. Pertama kali. Apa rasanya pertama kali sampai ke Dubai? Senang, bahagia, tapi ada sedikit gugup. Gugupnya kenapa Aisyah? Ya soalnya Aisyah melihat lawan-lawannya Aisyah sudah besar-besar SMA kelas 1. Pesaing yang lain kan dewasa Oh, semua. lawannya besar-besar. Iya. Aisyah. Usianya memang dari usia berapa? 1/16. Kebetulan rata-rata 16 yang Orang pemenang luar kan itu. umur kecil Iya, juga. iya. Gede. Badannya udah besar-besar ya. Mereka itu selevel SMA ya kalau di sini ya. Oh, hebat pisan kamu. Nyampai ke Dubai itu terus gimana sih sistemnya Ayah? Maksudnya untuk di kategorinya dia tuh apakah semuanya tuh gimana untuk kompetisi ini? Untuk tahun ini spesial memang ini baru pertama kali ada peserta perempuan. Pertama itu. Kedua untuk usia juga. Ini kan baru biasanya kan untuk dewasa. Ini dibatasi maksimal sampai 16 tahun. Jadi baru tahun ini ada kategori perempuan dan usia untuk anak-anak, kategori anak-anak. Dan alhamdulillah memang Aisyah itu termasuk 6 besar. Jadi yang 6 besar ini yang sudah nanti diterbangin ke sana. Ini negara mana aja tuh? Mesir, Indonesia. Yang 6 ini dari Mesir ada 2. Suriah, Indonesia. Irak, Kuwait, Indonesia. Indonesia. Oke. 6 besar inilah yang diterbangkan ke Dubai dan salah satunya kamu. Ketika ketemu sama 6 finalis lainnya gugup sudah pasti ya. Pasti. Ketika sudah menyelesaikan apa yang menjadi syarat kompetisi, kamu yakin gak saat itu bahwa kamu akan menjadi salah satu juaranya? Kalau yakin, Kalau yakin, insya Allah. kalau yakin ya ikhtiar aja, saya belajar aja, murojaah aja. Yang keras ini. Terus kalau menang atau enggak urusannya Allah. Belakang. Ya, sudah menjadi rezekinya ya. Iya. Apa kesulitannya di kompetisi ini menurut Aisyah? Ini makomat. Makomat itu irama, jenis-jenis irama. Mereka itu sudah rata-rata sudah Hebat ya. sudah kiro asabah, jadi mereka sudah bisa 6 atau 7 gitu ya. Kalau Aisyah ini Kalau apa yang dikuasai oleh Aisyah dari Keunggulan kamu menurut kamu Aisyah? Kalau Aisyah
ngajinya beda sama yang lain. Iya. Kalau yang mereka makomat, kalau Aisyah nada Aisyah sendiri. Jadi Oh. kalau Aisyah beda. Oh, jadi irama yang biasa Aisyah pergunakan apa kalau untuk kompetisi di Indonesia lah? Kalau biasanya kadang-kadang Aisyah pakai bayati, Bayat ya, Indonesia selalu bayat. Iya. tapi biasanya juga Aisyah menggunakan nada Aisyah sendiri. Oh, Aisyah punya sendiri. Sendiri. Yang Aisyah guna di Dubai? Iya, iya. Iya. Dan mereka tidak intervensi Aisyah. Aisyah silahkan menggunakan irama Aisyah sesuai dengan biasa Aisyah. Wih, hebat Dan ya. menjadi juara kedua. Iya. Saat nama kamu diumumkan jadi juara kedua, dalam pikiran Aisyah tuh apa? Nggak nyangka ya. Aisyah nggak nyangka. Aisyah lebih kecil daripada yang lain, tapi kenapa Aisyah yang jadi pemenangnya? Sedangkan yang lain besar-besar, tapi kenapa tidak menjadi pemenangnya? Kenapa sih di Indonesia lebih banyak yang lebih pintar daripada Aisyah? Wow, luar biasa. Tapi dewasa ya. Dewasa, memang Aisyah dewasa sekali. Jawabannya loh. nggak diatur, punya jawaban sendiri kamu. Bener, kita ngelihat Aisyah menjawab pertanyaan, cara dia menjawab begitu tenang, Tenang. pun juga baru kali ini aku merasa dengan bintang tamu membuat jawabannya tuh membuat aku speechless karena cara kamu menjawab Jelas begitu sekali, luar Sob. biasa dengan umur kamu yang 10 tahun loh Aisyah. Iya, iya. You are amazing. Ya. Ayah ketika Aisyah diumumkan menjadi juara kedua, ayah saat itu ikut? Suasananya atau acara ini kan beda ya, karena sebelum 2 hari sebelum acara inti yang harusnya kita ada di hall besar, dihadiri sekitar 5.000 lebih lah, 6.000 orang dari utusan berbagai negara gitu ya. Itu kan 2 hari sebelum ada serangan itu. Ada serangan pertama. Ya. Itu kalau seingat saya itu di jam 1 malam itu. Itu alarm di handphone berbunyi, ada misil gitu. Iya, ya. Ini kita udah ya sudahlah pasrah kemungkinan ini apa. Tapi kita juga belum tahu itu waktu itu apa kejadiannya apa. Karena kan beritanya belum tahu. Ya, dari pihak panitia memang di pagi harinya mengumumkan kalau acara ini sementara ditunda gitu aja. Oke. Nah, itu kita udah gini, ini bisa ditunda, bisa batal atau apa gitu. Ternyata cuman selisih 1 hari, itu di malam-malam waktu itu sekitar jam 9, jam 10 itu kita dikumpulkan lagi di hall itu dan kita dikasih tahu besok acara tetap berlangsung, tetapi inti acara atau ini acara itu kita rahasiakan begitu. Oke. Nah, di situ kayak gimana ini gitu kan? Karena nggak mungkin juga karena biasanya dihadiri petinggi negara kan, mungkin dari pihak kerajaan atau apa gitu. Iya, pihak kerajaan. Dan mungkin langsung saya ceritakan itu begitu hari hanya kita nggak sangka ternyata emirnya langsung atau rajaan langsung yang menyerahkan itu kepada Aisyah. Wah. Langsung. Dan itu 25 tahun terakhir baru ini Syekh Maktoum langsung keluar sendiri untuk memberikan hadiah secara langsung kepada Luar biasa kamu. Gimana rasanya jadi ayahnya Aisyah menyaksikan itu semua? Masya Allah, ini semua karunia Allah ya. Kita tidak pernah menjadikan Aisyah itu seperti untuk tujuan lomba dan apa itu. Allah semua yang tata ini. Jadi semua aktivitas Aisyah, semua jerih payah Aisyah untuk bercapek-capek menghafal itu murni karena memang ini wujud belajar Aisyah untuk menjadi memahami isi Al-Quran dan nanti diterapkan di kehidupan. Iya. Jadi pun kalau ada lomba dan Masya Allah itu semua kita di luar perencanaan kita. Bukan niatnya Bukan niat gitu. Jadi kita diterbangkan ke sana, dijamu sebegian, Masya Allah. Kita nggak pernah sangka itu ya. Dan satu yang kita rasakan, kita percaya, semua ini berkat Al-Quran. Al-Quran itu begitu. Jadi terkadang melebihi ekspektasi kita gitu. Jadi Al-Quran benar-benar membawa keluarga kami, memuliakan keluarga kami dengan Al-Quran. Al-Quran benar-benar mengangkat kami, Masya Allah. Pasti karena kecintaan terhadap agama pastinya kepada Insya Allah Allah, Subhanahu wa insya taala Allah. ya, tidak ada niat untuk ikut lomba sama sekali, tidak mengarah ke sana, tapi pada akhirnya memang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah semua, Allah semua. Jalannya ada perlombaan dan dimenangkan di sana. Karena Kalau boleh tahu Ayah, berapa apresiasi yang diberikan oleh Emir untuk Aisyah menjadi juara kedua di tingkat internasional di Dubai? Masya Allah. Hadiahnya pasti luar biasa ya. Insya Allah luar biasa ini. Boleh tahu? Iya untuk Kalau boleh itu juga. jauh sih. Kalau pertama itu sekitar $1 juta. 1 juta US dollar. Iya, betul, Kalau betul. sekarang? Yang juara Yang keduanya? kedua itu jauh, cuma
Cuman gini, kemarin kita tidak membicarakan itu sama sekali karena memang di ketentuan itu sudah ada gitu ya. Cuman kan kemarin itu di tahun ini juga baru ada food. Alhamdulillah apresiasi masyarakat Indonesia, Masya Allah. Kemarin food kita tertinggi untuk voting. Vote-nya? Iya, iya. Oke, votingnya. Jadi di situ nanti penilaian atau apa, kita kan, ini kan kondisi Musabakoh ini agak tidak seperti biasanya. Oke, jadi Aisyah juara kedua dapat berapa dari Emir? Ditulis di kesepakatan itu 100.000. 100.000 US dollar. Wow. Oh enggak, Itu banyak loh. Oh iya, tapi yang juara satunya $1 juta. Iya, iya, iya. Ayah nggak mengajukan kasasi. Itu aja udah 1,7. Wah, ya buat sekolah ya, buat kuliahnya. Iya, bismillah. Kalau mau kuliah ke luar negeri, ada di ayah uangnya. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini cara unik Aisyah untuk menghafal Al-Quran. Katanya dengan gerakan tangan juga ya, ini membantu Aisyah. Kita mau kasih lihat Sobat. Aisyah, kamu makharajil hurufnya bagus sekali. Bagus maksudnya. sekali Aisyah. Kalau ngomong teh jelas gitu Iya. maksudnya. Aisyah, kalau kamu ngelihat tayangan kamu sendiri di TV itu, apa yang kamu rasakan sih Aisyah? Bangga ya Aisyah. Saya lihat sendiri, waktu masih kayak habis Indonesia, Aisyah itu kayak, dulu Aisyah masih kayak gitu ya. Maksudnya? Ya Gak sangka. nggak sangka, dulu Aisyah kayak gitu, sekarang ternyata Allah jadiin Aisyah kayak gini. Jadi gini, sebenarnya Aisyah bikin Instagram atau apa itu awalnya kan bukan karena kita sengaja untuk masukin itu, enggak. Aisyah itu suka menikmati bacaannya gitu. Kalau belajar sambil dia kan ya tahu sedikit banyak artinya gitu ya. Itu nggak bisa dibuat-buat. Betul. Bahkan dia lupa dengan bacaannya tadi ikomat gimana, nadanya gimana. Nah itu Candid tuh, mamanya biasanya tuh Oh, itu Candid pelan-pelan. biasanya Biasanya mamanya. awal-awalnya begitu. Oke. Tujuannya biar begitu dia, Aisyah yang kemarin tuh enak tuh bacaannya. Yang mana gitu kan. Lupa dia. Nih videonya, oh kayak gitu. Jadi di situ. Jadi Ya itu yang spontan. Biasanya kan. Nggak bisa diulang itu. Aisyah memang. ini gifted kamu. Iya. Ya. Aisyah, dengan gerakan tangan itu memang cukup membantu kalau buat Aisyah. ya. Cukup menurut Aisyah. Oke. Jadi gimana ceritanya? Gerakan tangan membantunya tuh seperti apa? Kan kalau Aisyah itu belajar bahasa Arab di sekelas. Nah, Aisyah itu kalau kan biasanya ada lah sesuatu satu surat yang menurut Aisyah itu sulit. Nah, jadi Aisyah lihat artinya. Oh, ini kisahnya Nabi siapa? Nah, Aisyah menggunakan gerakan. Nah, menurut Aisyah itu Untuk sangat menandain makna, menandain arti biar mudah dihafal. Itu mereka Aisyah nunjuk sini. Artinya Yang Aisyah Allah. bukan hanya sekedar membaca, tapi juga mencoba untuk membedah maknanya, Betul, memahami maknanya, kemudian dia rekam dan dia gunakan tangannya untuk bisa menghafal ya. Betul. Karena metode sekolahnya kan begitu. Jadi nggak sekedar hanya menghafal, tapi sebelum menghafal biasanya itu ada dulu asbabun nuzulnya apa, ayat ini turun, terus ini maknanya apa, tentang apa. Quran itu kan banyak menceritakan sejarah gitu ya. Ya. Nah, gimana caranya biar menarik? Anak-anak harus tahu ceritanya itu di situ. Asbabun Ayah, nuzulnya apa. Aisyah ini anak keberapa? Ketiga, Dari dari 3 bersaudara. anak bungsu kamu ya. Aisyah tuh dulu pertama kali diperdengarkan ayat suci Al-Quran, apakah sedari dia masih berada di dalam kandungan, ibunya udah memperdengarkan murotal atau dari usia berapa? Kami itu sebenarnya keluarga kan awam sebenarnya, bukan dari keluarga yang sudah penghafal Al-Quran atau apa. Dari kakaknya, kakak usia waktu itu Aisyah masih 1 tahun atau belum ya. Itu kakaknya masuk ke sekolah Quran. Dari situlah keluarga kami itu mengenal Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Karena keinginan tinggi kita terapkan itu. Metode-metode di sekolah itu kita, ya. Karena memang kalau cuman mengandalkan di sekolah, hanya berapa jam ya. Disitulah Aisyah juga interaksi dengan Al-Quran. Karena kakaknya biasanya ikut menghafal, dia mendengar kan, dari mendengar itu. Kadang-kadang kakaknya setoran itu Aisyah yang benerin. Kaget ya. Kakaknya yang store, adiknya udah bisa benerin. Belum bisa membaca waktu itu. Jadi interaksi mulai mungkin awal 2 tahunan lah. Tapi kalau masuk lembaga pendidikan Quran di 2 tahun 8 bulan. Karena memang Aisyahnya mau. Iya. Kalau dia bisa benerin kakaknya kan, walaupun dia belum bisa, tapi karena dianya mau. Betul. Dari tadi aja dia kayak lagi ngafal, dia Iya. lagi. Padahal bisa
orang ngomong, dia ngedenger, terus dia bisa nyambung, tapi dia lagi ngapa, itu tuh daya ininya juga. Iya, kita dari tadi ngeliatin kamu Aisyah. IQ-nya bagus. Ketika kita ngeliatin kamu ada gerakan bibir kamu yang Ya itu bukan lagi baca-baca ini ya. Lagi baca doa, bukan baca. sebenarnya itu kalau boleh tahu, kalau Om boleh tahu kamu lagi ngapain sih? Lagi menghafal Nguatin hafalan. hafalan Aisyah. Di saat kita lagi talk show ini Ya pun kan? dia masih mencoba untuk menghafal Ya kan? Al-Quran loh Sobat Tadi sih Ambiar. ngomongnya ke aku nggak gitu, Aisyah. Apa bilangnya? Lagi niupin Karen. Jadi saat kita masih dalam talk show ini kamu tetap menghafal Al-Quran? Ya, sedikit demi sedikit. Tuh kan. Wow, luar Sambil biasa. ngobrol loh, tapi nyambung kalau ditanya. Ya, coba kalau kita ya. Ya kan kalau kita udah sih nggak udah fokus salah, mungkin ya. lebar. Aduh, udah nggak. Jadi dari umur 2 tahun, 8 bulan, sudah masuk mulai lembaga. masuk pendidikan lembaga. Quran. Oke, tapi kalau di rumah tuh Aisyah yang punya waktu lebih banyak untuk mendampingi kamu, mengajarkan kamu, menemani kamu untuk membaca, menghafal Al-Quran itu siapa? Ayah atau bunda atau papa? Mama. Mama, manggilnya mama ya. Kita mau kasih lihat juga, ini cara seorang Aisyah yang dalam satu hari ini dia bisa mutoja'ah 3 sampai 5 juz ya. Dalam satu hari untuk menjaga hafalan Al-Qurannya. Ya. 3 sampai 5 juz. Betul. Wow. Murojaah 3 sampai 5 juz Iya. Di sekolah. di sekolah. Sekolah. Beberapa soal. Kamu jam mainnya jam berapa sih Aisyah? Ya, kalau Aisyah jam main, itu kalau misalnya Aisyah lagi capek, capek ngulang-ulang. Lelah. Ya, lelah. Lelah, istirahat dulu. Sambil dengerin murotal, Aisyah sambil main boneka, main apa, terus nanti sudah nggak lelah lagi, Aisyah lanjut. Jadi kamu main aja, main boneka pun tetap mendengarkan murotal. Ya, Cita-cita kamu apa Aisyah? ahli tafsir. Ahli? Ahli tafsir. Tafsir. Quran. Wow. Udah kebayang belum sih kamu pengen kuliahnya tuh di mana Aisyah? Di Madinah. Makna Quran. Apapun. Berarti tinggalnya nggak di sini Wow. nanti. Kalau jadi ahli tafsir pasti dipinta di luar pasti tinggalnya. Sejak kapan kamu tuh punya cita-cita ingin menjadi ahli tafsir, ingin kuliah di Madinah? Sejak kapan kamu punya cita-cita ke sana? Sejak Aisyah menghafal Al-Quran. Sudah. Aisyah, nanti kalau Aisyah sudah besar, Aisyah pengen melanjutkan sekolah, tapi Aisyah maunya yang Al-Quran. Di ulumul Quran. Karena gini, Aisyah itu benar-benar menikmati bacaannya. Jadi dia itu kalau pulang sekolah terus dia menemukan ayat yang bagus gitu, yang buat dia seneng gitu, happy itu. Iya. Dia pulang dengan cerita gitu. Wah, tadi Aisyah punya bacaan bagus nih, ceritanya juga seru gitu. Diceritain semua itu. Dan orang tuanya ya Masya Allah ya. Ini salah satu kebanggaan orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat loh. Punya anak begini, biarpun di antara 3 gitu ya, 1 ada yang ini tuh orang tuanya harus bangga banget. Insya Allah. Jarang anak umur segini heboh untuk urusan akhirat. Biasanya mah ke sekolah, Pak, teman aku beli ini, Pak, teman aku gitu. Ayah pengen Bener loh. tahu apa kata gurunya Aisyah tentang Aisyah di sekolah? Oh iya. Aisyah itu kalau di sekolah, dia kayak temen yang nggak mau membahas tentang prestasinya mungkin, nggak mau membahas tentang kebiasaannya apa, atau kemarin dia habis diundang ini gitu, kadang nggak pernah. Itu yang disampaikan ke kita. Jadi Aisyah tidak terbebani apapun dengan semua stigma yang dia dapat dari dia. Kelihatan dia orangnya enjoy. Dia bukan tipikal anak yang suka lomba sebenarnya. Dia malu kalau tiap lomba enggak apa. Ini ikut kompetisi yang lumayan gitu ya di Indonesia waktu itu ya. Enggak ikut aku. Teman-temanku lebih jago sebenarnya, bisa lebih siap gitu. Iya, dia begitu. Tipenya anaknya begitu. Dia tidak ngerasa lebih gitu. Tapi kita gini, udahlah ikut. Oh, belum tentu juga keterima kamu. Ya gitu. Kita ikutin. Ternyata step-step tertentu dia nunjukin. Dia itu kayak di rumah sama kalau udah di depan, kalau dikasih mic, dia sudah beda orang. Kita kasih mic. Kita kasih mic. Ini buat kamu. Oke Aisyah, kita mau menantang Aisyah. Bukan menantang ya, kita pengen banget untuk Aisyah untuk bisa sambung ayat, boleh ya? Boleh. Suratnya Al-Mujadilah, ayatnya yang ke-16. Kita akan mulai dari ayat 16 ya. Nanti kamu akan sambungkan ayat berikutnya. Sudah siap? Nggak usah. Loh, nggak usah. Oke. Udah, iya, bismillah. Bismillah ya. Aisyah Arumi. Kita
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون صدق الله العظيم. Allahu barik. Insyaallah tabarakallah. Beautiful. Masya Allah. Terima kasih Aisyah. Tabarakallah rahman. Masya Allah. Kita kembali saat lagi.